Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Saya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana cara untuk menggunakan tool dalam HSM Cam Inventor untuk proses adaptif dan juga pocket. Yang dimana 2D adaptif dan 2D pocket ini memiliki perbedaan gitu ya dalam pengaplikasiannya pada produk yang nanti akan kita simulasikan untuk di mesin CNC. Nah, seperti yang kalian lihat pada tampilan inventor saya, di sini saya sudah memanggil ataupun mengeluarkan dua benda. Yang pertama adalah dari ragum hidroliknya dan juga produk atau benda yang nanti akan dieksekusi. Oke, baiklah langsung saja kita akan memproses untuk adaptif dan juga pocket pada produk yang sudah ada pada tampilan layar kita ini. Sebelumnya jika ada yang ingin mengetahui bagaimana cara untuk menampilkan mendownload dan caranya untuk ragum hidrolik, silakan bisa klik untuk halaman video saya di atas ya. Baiklah. Oke, langsung saja. Di sini kita klik bagian toolcam ya, di sini ya. Klik toolcam, nah nanti akan muncul beberapa tool yang bisa kita gunakan. Pertama, kita setup terlebih dahulu ya. Jadi segala sesuatu harus di setup terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui juga, setup ini fungsinya adalah pertama untuk memilih proses operasi. Di sini kita operasinya tipe milling ya. Oke, kemudian setelah tipe milling sudah kita klik untuk model orientationnya, kita gunakan yang X dan Y axis ya. Nah, tapi sebelumnya ketika kita memilih X dan Y axis ini atau koordinatnya, kita klik dulu model. Model ini adalah bagian dari benda yang nanti akan dieksekusi. Kalau terlihat seperti ini warna kuning ya, semuanya ini berarti semua ini dianggap bendanya, padahal tidak. Yang benda itu hanya bagian ini saja kan ya. Yang ini kan ragumnya. Nah, oleh karena kita klik model. Ketika sudah aktif di sini model berwarna biru kursornya, maka kita pilih. Nah, ini adalah bendanya. Sehingga nanti yang berwarna kuning kotak itu adalah benda ini saja. Yang ragumnya tidak ikut terpilih. Oke, setelah itu baru kita gunakan stock point-nya ya. Stock point-nya di sini kita pilih yang paling mudah adalah di titik tengah untuk bentuk dari material kotak, balok ataupun kubus. Nah, setelah selesai untuk memilih stock point-nya atau titik awalnya, kita akan menggunakan bantuan dari orientasinya ya. Kalau saya terbiasa menggunakan X dan Y axis gitu ya. Kita klik X dulu. X-nya sudah betul ya. Ke kanan. Sekarang Y-nya. Oke, Y-nya masih salah karena ini ke atas itu harusnya Z. Untuk Y-nya sebelah sini. Nah, oke ya. Tapi masih terbalik ya. Z-nya kita flip Y-nya. Oke, sudah betul ya. Kemudian jika sudah selesai, kita lanjut ke stoknya. Oke, untuk stoknya di sini kita pilih untuk stock offsetnya yang all side, jadi biar mudah ya untuk menambahkan kanan kirinya gitu ya. Di sini saya untuk Z-nya karena sebelumnya juga sudah ada video saya terkait bagaimana cara untuk melakukan proses facing gitu ya atau makan permukaan. Nanti silakan bisa lihat juga di link video saya yang tentang proses face gitu ya dan juga setupnya. Ini langsung saja ya, saya anggap saja untuk face-nya sudah terjadi gitu ya, atau sudah diproses. Jadi saya anggap Z-nya 0. Langsung diproses nanti bagian yang offset dan juga bagian adaptif dan juga pocketnya. Oke, jadi kita tambahi saja Y dan X-nya. Untuk X-nya di sini saya akan menambahkan 10. Yang sini juga akan saya tambahkan 10. Y-nya juga sama, semua serba 10 ya. Ini juga 10. Oke. Kemudian jika sudah, nanti ini kita kasih program komennya, namanya adalah, bisa kita melakukan program komennya di sini ya, atau memberikan nama komen untuk programnya. Adaptif misalkan, adaptif, kita adaptif dulu nanti baru pocket gitu ya. Adaptif dengan menggunakan Nmil, anggap aja 4 mili gitu ya. Nmil 4 mili. Oke, kalau sudah kita oke. Sudah selesai ya, tapi ingat sebelumnya
kita atur dulu posisinya sebelum diproses ya. Kita atur posisi dari material ini terhadap ragum hidroliknya. Kita lihat dari pandangan sebelah kanan. Oke, kita posisikan seperti ini kurang lebih. Ini juga kita majuin ya. Oke. Kemudian dari pandangan sebelah, bentar, posisinya ini akan saya buat menjadi pandangan view-nya home. Oke. Lalu dari pandangan depan, pandangan sebelah kiri ya. Oke, pandangan depan ini sepertinya masih terlalu ke sebelah kiri. Ini kita geser ke kanan ya. Seakan-akan masuk di antara dari ragumnya. Oke, sebenarnya cukup. Kita lihat lagi. Nah, sepertinya sudah cukup ya. Untuk ketinggiannya jangan lupa karena ini nanti bagian sini akan dimakan ya, bagian ini. Jadi kita harus pastikan ketinggiannya agak di atas gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, kita coba klik untuk ininya. Kuning-kuningnya ini ya. Untuk memastikan, oke, ternyata kalau yang sebelah kanan terlalu ke kanan ya. Kita agak pindahkan ke sebelah kiri. Ini juga kita mundurin. Oke, sepertinya cukup. Kita ulang lagi dengan klik setup. Oke, cukup ya sepertinya ya. Seakan-akan sudah cukup ya. Oke, jika sudah cukup atau mau dimajukan sedikit lagi juga boleh. Oke. Jadi ini anggap saja material kita nanti berada pada ragum ya. Hidrolik yang terdapat pada atas mesin kerja dari meja kerja dari mesin CNC ya. Sehingga nanti kita bisa mengestimasi ketika end mill melakukan proses pemakanan dari material tidak akan ikut memakan bagian dari ragumnya. Karena itu penting sekali. Jangan sampai kita lupa bahwasanya ada bagian dari mesin yang tidak ikut dimakan gitu ya. Karena kalau kita proses tanpa memperhatikan itu bisa jadi nanti prosesnya salah gitu ya, dan memakan bagian dari mesin itu sangat fatal. Bisa merusak mesin gitu ya. Oke. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke proses adaptifnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat ada bagian ini ya, sisi yang sini bercelah gitu ya, atau berlubang, dan bagian dalamnya sini ya. Nah, saya menganggap bagian dalam sini itu adalah kolam gitu ya. Nah, apa sih perbedaan adaptif dan juga pocket gitu ya? Sebenarnya adaptif dan pocket ini sama-sama proses yang bisa kita gunakan untuk membuat kolam gitu ya. Bahasanya kolam gitu ya. Namun untuk adaptif ini lebih ke arah bagian sisi luar gitu ya. Kalau adaptif. Jadi bagian sisi luar dimasukkan seperti ini. Kita kan memiliki bentuk yang seperti ini ya. Nah ini ya, bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini kita anggap adaptif. Prosesnya menggunakan adaptif karena memiliki celah bagian luarnya gitu ya. Nah, sedangkan yang pocket itu yang nanti menggunakan bagian dalam sini. Jadi kolam tapi yang memiliki pulau gitu ya. Jadi di dalam kolam itu ada pulaunya. Inilah pulaunya gitu ya. Jadi anggap saja ini adalah pulaunya. Sedangkan ini adalah kolamnya. Nah, yang memiliki lubang ataupun celah ini ya. Bagian yang nanti akan dimakan sesuai dengan kedalamannya. Jadi pocket dan adaptif sama-sama sebenarnya bisa digunakan untuk proses pembuatan kolam. Namun di sini saya membedakannya supaya mudah dimengerti dan dipahami. Kalau adaptif itu bagian kolam yang dia benar-benar kolam gitu ya. Jadi bisa dari sisi luar ataupun di sisi dalam. Di sini juga ada seperti lingkaran gitu ya yang memiliki kedalaman lubang juga. Ini juga nanti menggunakan adaptif gitu. Apakah bisa Pak sebenarnya dengan menggunakan pocket? Bisa juga gitu ya. Jadi pocket dan adaptif sama-sama bisa digunakan selama itu bentuknya kolam ya gitu ya. Jadi ada bagian dari produk atau benda yang memiliki lubang atau celah gitu ya. Itu sama. Namun untuk saya supaya kalian mudah memahaminya, kalau pocket itu untuk benda atau bagian dari benda yang berlubang tapi memiliki bentuk lagi di bagian dalamnya atau bahasanya pulau gitu ya. Saya membahasakannya pulau seperti ini. Itu nanti bagian sininya itu dengan menggunakan pocket. Sedangkan ini kolamnya ini, tengah ini kecil, itu adaptif dan juga sebelah sini. Oke, langsung saja pertama kita adaptif dulu yang bagian kolam ini ya, lingkaran ini ya. Kita klik adaptif sehingga muncul 5 tampilan tool seperti biasa. Ada tool, geometri, height, path, dan juga link gitu ya. Untuk toolnya, nah ini ada ketentuannya untuk pemilihan tool, diameter khususnya. Jadi ketika pemilihan
tools atau diameter itu syaratnya nilai diameter dari tool itu kurang dari setengah diameter lubangnya. Nah, kalau kita lihat setengah diameter lubang ini tuh ada 8 mili kalau tidak salah. Nah, kalau 8 mili berarti kita harus memiliki diameter toolnya, end millnya tuh maksimal itu adalah 3 mili. Karena kalau 4 mili nanti dia tidak bisa. Jadi maksimal ya 3 mili. 2 mili boleh gitu ya. Jadi maksimal 3 mili. Nah, seperti itu. Kita klik toolnya dulu, kita pilih ya. Pakai yang metric karena satunya mili. Pakai yang end mill ya, flat end mill. Kita flat end mill yang 3 mili. Nah, ini flat end mill 3 mili, kita pilih select. Oke. Sebentar, saya lupa lubangnya ini berapa ya. Saya klik dulu. Saya cari tahu dulu lubangnya ini berapa. Oh, 20, berarti maksimal 10 ya. Maksimal 9. Nilai untuk ininya, nilai untuk diameter dari end millnya. Oke, berarti saya rubah lagi, cari yang nilai 9 mili. 9 mili. 9 nggak ada, pakai 8 aja ya, pakai 8. Oke, jika sudah selesai, kita pilih untuk geometrinya. Nah, kita klik ini ya. Bagian ini. Nah, bagian dari garis kolam yang terluar gitu ya, atau paling atas, kita klik. Sehingga nanti muncul berwarna biru dan ada tanda panahnya. Kalau sudah, kita gunakan tool yang hex untuk melihat seberapa dalam pemakanannya. Nah, di sini kita gunakan select contour ya. Kita klik bagian bawahnya. Nah, jadi select contour ini adalah kita memilih kontur atau sisi bagian bawahnya, batasnya gitu ya. Sampai mana sih batas pemakanannya bagian dalamnya gitu ya. Nah, oke, kalau sudah untuk ini yang bagian pasnya, jadi multiple depth, ingat kita kalau pemakanan seperti ini maksimal adalah per 1 mili gitu ya. Dalam artian sebenarnya bisa sih 5 mili, cuman kita kan juga melihat dari material yang digunakan sama end millnya, tipe jenis material end millnya gitu ya. Karena kita ingin menghemat end mill kita, maka pemakanannya dibuat per 1 mili. Kecuali kalau materialnya dari teflon gitu ya, yang lunak gitu ya, dan end millnya dari stainless atau besi, itu bisa kalau misalkan pemakanannya setiap kali step gitu ya, per pemakanan langkahnya tuh 5 mili boleh. Tapi kalau sesama logam, materialnya logam, end millnya logam, jangan. Karena nanti takutnya end millnya nanti semakin lama digunakan akan semakin berkurang tingkat ini ya, apa namanya, gaya gesek pemakanannya gitu ya, karena pasti akan berkurang aus gitu ya. Jadi kita menghemat, kita klik 1 mili aja. Oke, kalau sudah selesai kita klik gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya, kita simulasikan. Nah, kalau sudah kita klik stoknya. Nah, kita stoknya berwarna hijau ya. Kita sebenarnya bisa sih ini use material gitu ya. Nah, seperti ini. Kita play. Nah, terlihat di sini bagaimana proses pemakanannya ya, per 1 mili. Jadi ketika 1 mili selesai, dia akan melebar sampai ke diameter 20 tadi ya, lebar lubangnya. Setelah itu jika sudah, maka nanti dia kembali lagi memakan 1 mili sampai ke kedalaman yang ditentukan gitu ya. Kedalamannya tadi saya lupa berapa, nanti bisa kita lihat dari annotate ya. Atau juga kalau misalkan tidak ingin menggunakan input nilai data atau angka, bisa dengan menggunakan tadi yang bottom height-nya atau warna biru tadi sebagai batasnya dengan select contour. Terus kita klik bagian yang menjadi batas paling bawahnya gitu ya. Oke, selesai ya untuk yang proses adaptif yang pertama. Kemudian kita adaptif yang kedua bagian sini dulu. Sekalian biar adaptif semuanya dulu prosesnya. Kita klik adaptif yang kedua gitu ya. Terus lanjut pilih toolnya. Toolnya sama ya, kita anggap sama aja. Kemudian kita pilih geometrinya. Nah, berhubung di sini ya, nanti akan kita makan. Berarti kita bisa memilih bentuknya ini ya. Karena kan memang dia kan posisinya adalah mengikuti alur ini atau konturnya ini. Nah, setelah itu kita pilih height. Nah, ini sudah selection contour, ini bisa dipilih sebenarnya. Ada model top atau stock top dan lain sebagainya.
Namun kalau yang model top, stock top dan lain sebagainya itu kita harus menginputkan nilai angkanya sampai berapa sih kedalaman ke bawahnya yang dimakan gitu ya. Tapi kalau selected contour itu adalah kita memilih sampai mana sih batasnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa memilih itu ya batasnya. Nah ini ya kita klik batasnya ini. Oke, habis itu nanti akan muncul layar biru sampai sini batasnya. Oke, jika sudah selesai seperti biasa untuk multiple depth-nya ya, kita buat per 2 mili, boleh juga. Karena ini simulasi ya, jadi boleh sih coba-coba atau supaya cepat 5 mili gitu ya. Jadi akan nanti stepnya biar cepat gitu ya. Tapi ingat kalau nanti menggunakan mesin CNC yang sesungguhnya materialnya logam per 1 mili ya, supaya menghemat. Oke, apa namanya end mill-nya. Kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan jalur dari pergerakan end mill dan pemakanannya ya. Kalau ingin kita ketahui prosesnya bisa kita klik simulate. Habis itu kita bisa klik start. Oke, simulasinya sudah berjalan. Nah, ini ya. Jadi dia prosesnya pemakanan dari samping dulu, tapi mengikuti konturnya nanti. Semakin ke dalam semakin mengikuti konturnya. Oke. Ya kita lihat. Nah. Sudah mulai terbentuk nanti habis ini. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah, ada lekuan-lekuan dari kontur yang memang bentuknya seperti itu. Dari benda atau produk yang kita ingin hasilkan ya. Nah, jadi terlihat bagaimana prosesnya step by step-nya sampai nanti terbentuklah celah tadi yang kita tentukan. Seperti itu. Jadi memang proses pemakanannya kalau dari ini adaptif itu dari luar gitu ya ke dalam. Jadi untuk bagian kolam ataupun bagian dari kontur yang berada di sisi luar bendanya gitu ya. Kalau di bagian sisi dalamnya itu menggunakan yang pocket gitu. Kalau saya untuk membedakannya seperti itu, lebih memahami dan cara untuk menentukan tiap jenis prosesnya saya menggunakan prinsip dasar dari teori yang seperti itu. Oke. Sekarang sudah selesai ya. Ini kita cepetin aja. Nah, dan juga aman ya, tidak memakan dari ini ya, ragumnya ya. Oke, telah selesai. Kemudian lanjut untuk proses yang pocket, karena kan bagian sisi sebelah sini kan sudah selesai ya, sama bagian dalamnya sini. Nah, setelah selesai kita klik 2D pocket untuk mengeksekusi bagian yang dalam sini. Oke. Untuk toolnya bisa menggunakan yang 8 mili gitu ya, sama gitu ya, atau juga lebih kecil lagi. Saya gunakan 6 mili aja. Oke, metric high carbon steel yang flat 6 mili ya. Untuk diameter end millnya saya gunakan yang 6 mili. Oke, saya pilih. Setelah itu, nah untuk geometrinya kita, karena di sini kan pasti ada 2 batas ya. Batas yang garis luar, kolam luar dengan kolam pulaunya gitu ya. Nah, pertama kita pilih yang bagian garis kolam luarnya ya. Kita klik seperti ini ya. Jadi harus terpilih garis yang mengikuti semuanya dari sini ya. Nah, seperti terlihat warna biru ini ya, kita pilih. Kemudian selanjutnya adalah garis yang ini. Nah, batas di pulaunya. Nah, sehingga warna biru inilah yang seakan-akan daerah atau area yang nanti akan dimakan gitu ya. Setelah itu kalau sudah untuk ini select contour. Nah, select contournya karena di sini kita sudah punya batasnya ini ya, terlihat ya. Saya perlihatkan agak ke atas. Nah, kan ini ya. Nah, bagian ini ya menjadi dasarnya. Kita klik aja. Nah, jadi daripada kita menghitung gitu ya. Daripada menghitung ataupun kita mengukur, mending bisa menggunakan selected contour tadi ya, pilihannya di bottom height-nya untuk batas pemakanan ke bawahnya. Oke, multiple height seperti biasa ya, multiple depth. Nah, kita gunakan yang per 1 mili atau 5 mili juga boleh, 5 mili karena biar cepat ya di simulasi ya. Oke. Sudah, kita klik OK. Jadi hampir sama prosesnya dengan dengan adaptif. Kalau adaptif kan kita hanya memilih satu kontur ataupun garis yang nanti akan menjadi acuan pembentukan daerahnya, sama setelah itu
selected kontur ininya ya, bagian batas kedalamannya. Tapi kalau untuk adaptif garisnya dua, batas depan sama batas belakang, bahasanya seperti itu. Batas kolam dengan batas pulaunya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bisa melihat eksekusi simulasinya ya. Jika sudah seperti ini, kita jalankan play. Nah, ini per 5 mili ya. Jadi untuk proses pergerakannya dia dilakukan dan diatur oleh sistem ya, sesuai dengan end-mill yang digunakan, diameter end-millnya, sehingga hasilnya tetap seperti yang diinginkan untuk bagian-bagian sisi yang memiliki sudut gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat prosesnya gitu ya. Dia kalau dilihat itu kan dia ini ya, apa namanya itu, melakukan seperti pengeboran dulu gitu ya. Kemudian setelah pengeboran baru dia memakan daerah sisi-sisi luarnya gitu. Oke. Nah, di sini dalam proses pocket dan juga adaptif yang perlu diperhatikan adalah salah satunya ketinggian dari cutternya atau panjang dari end millnya, jangan sampai kedalamannya itu sampai bawah gitu ya. Dia pemakannya sampai bawah, tapi kita lupa gitu, maksudnya sampai bawah ini kedalamannya tuh dalam, misalkan sampai 50 gitu ya. Oke, kita close dulu bentar. Maksudnya gini, maksud saya adalah kita lihat dulu ya, ini panjangnya berapa sih kedalamannya ini. 15 mili ya kedalamannya. Nah, kedalamannya adalah 15 mili. Namun ketika kita lihat tadi toolnya, itu anggap saja kita edit gitu ya. Yang 6 mili itu anggap aja bukan 15 tapi 10 misalkan. Seperti ini ya, kita klik OK, kita select. Nah, kalau sudah kita klik OK. Dia nanti tetap bisa melakukan proses pemakanan, tapi perlu dilihat. Kita simulasi di garis ini perjalanannya, simulasinya ini ada warna merah-merah. Warna merah-merah ini menandakan adanya bagian yang tidak seharusnya ikut memakan gitu ya. Bagiannya tuh apa gitu? Kalau kita bisa melihat di sini kan ada holdernya ya, atau bagian yang menahan atau menjepit dari end millnya, bagian holdernya di sini. Nah, bagian holdernya inilah yang ikut memakan material, karena kan kedalamannya 15. Sedangkan panjang toolnya ini hanya 10 gitu. Jadi seakan-akan untuk Z-nya dari aksis Z-nya ini dari mesin CNC, dia tetap akan memakan kedalaman 15 gitu ya. Dia tidak bisa memperhatikan panjang dari cutternya atau end millnya. Itu adalah strategi kita di HSM Cam ini. Jadi kalau mesin disuruh berpikir sendiri nggak bisa gitu, harus kita yang mengaturnya. Oke, kita buktikan ya, kita lihat buktinya. Oke. Nah, nanti kalau dia berwarna merah, maka berarti dia ikut memakan atau memotong dari yang tidak seharusnya part ikut memotong gitu ya, atau bagian holdernya. Oke, ini masih ini ya 5 per 5 mili ini ya. Per 5 mili dulu dia makannya. Setelah itu di pemakanan kedua nanti akan terlihat bagaimana holdernya ikut memakan gitu ya, atau ikut mengiris permukaan ataupun bagian dari materialnya. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh holder karena dia sifatnya bukan sebagai tool untuk memakan. Nah, tadi ya. Nah, merah lagi. Nah, ini adalah bagian dari holdernya ikut memakan kalau kita lihat. Nah, oke, kita perhatikan sekali lagi. Apakah dia ikut memakan gitu ya, sampai ke bawah, sampai ada warna merahnya nanti. Nah, ini ya, ikut memakan ya, dia ikut makan ke bawah. Nah, terlihat kan? Nah, ini yang tidak boleh dilakuin atau tidak boleh terjadi. Karena akhirnya nanti materialnya ikut termakan. Padahal holder ini kan tidak memiliki ketajaman. Oke, jadi perlu diperhatikan ya terkait panjang dari cutternya atau panjang dari end millnya dengan posisi ataupun jarak kedalaman pemotongan atau pemakanannya.
Oke, bisa dipahami semuanya ya. Demikian video tutorial untuk proses adaptif dan juga pocket. Dan ingat, segala sesuatunya kalau bisa disesuaikan dengan real yang nanti akan dieksekusi atau diaplikasikan, diterapkan pada mesin CNC-nya. Seperti halnya dengan adanya ragum hidrolik ini. Karena pasti nanti akan mempermudah kita dalam membuat strategi pemakanannya. Sehingga tidak ikut memakan bagian dari ragumnya. Ataupun benda-benda dan part lainnya pada mesin CNC. Demikian video yang saya buat pada tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan apabila bermanfaat silahkan di-share. Dan apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.